Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur untuk kehidupan dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk memuji dan menyembah Dia. Ibadah Minggu hari ini dirangkaikan dengan penutupan Pekan Keluarga GKST dengan pelayan firman Pendeta Grace Santi Pulumbara SSI Theo. Menjalani hidup di tengah pergumulan global pandemi COVID-19 pastilah menghadirkan kegelisahan, takut dan khawatir, maka firman-Nya menguatkan kita. Mazmur 62 ayat 6-9 berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Mari menyembah Allah dalam persekutuan ibadah Minggu saat ini. Untuk menyambut pelayanan firman saat ini, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyi bersama, "Bapa, ku datang menyembahmu di sini." Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.
turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Mari mendengarkan hukum Allah dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya menjadi nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dicatat dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 10. Sebab itu mari terbuka di hadapan Allah, kita mengaku dosa kita kepadanya, dihentar dengan pujian, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya mari berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini jiwa kami terbuka di hadapan kekudusan-Mu. Selidikilah hati kami dan singkapkanlah semua yang terselubung, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa dan anugerah Allah kepada mereka yang sungguh-sungguh menyadari dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebagaimana tercatat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari menyambut dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji
Mari berdoa. Yesus kekasih jiwa kami sungguh bersyukur menjadi umat tebusan darah-Mu. Kami boleh kembali ada dalam persekutuan yang memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan dalam persekutuan kami. Bahkan saat kami akan terima sabda kebenaran firman Tuhan yang hendak menjadi kekuatan yang akan menuntun perjalanan hidup kami. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, supaya kami boleh kuat untuk menjalani hari-hari hidup kami. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, supaya kami boleh menikmati firman-Mu. Firman-Mu terberitakan, kami dipenuhi dengan sukacita. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari bersama menyiapkan kitab Yosua. Yosua pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab Yosua pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Di bawah judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Mari mengikuti pembacaan Alkitab dan saya membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi
dan shalom. Semoga kita tetap bersuka cita hari ini, sebab sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita mengimani kita dipersatukan dalam iman dan dalam doa kepada Tuhan. Maka untuk memulai renungan dari Yosua pasal pertama ayat 1 sampai 9, saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana keadaanmu hari ini, atau bagaimana perasaanmu sampai hari ini? Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara atau perasaan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini? Semua menjawab masing-masing. Jangan dulu lihat bagaimana perasaannya si A, si B, tapi lihat perasaan kita masing-masing. Saya memberi ukuran dalam bentuk gambar-gambar yang akan ditampilkan di layar untuk mewakili perasaan-perasaan negatif yang tidak dapat kita pungkiri itu ada pada diri kita masing-masing. Maka saya menggambarkannya dalam 5 gambar. Mari kita lihat bersama dan saudara dapat mengukur perasaan negatif apa yang ada pada saudara. Mungkin 1 perasaan, mungkin juga 2 atau lebih. Mari kita lihat gambar yang ada di layar. Oke, sudah? Saya berharap sekalipun Bapak Ibu Saudara tidak dapat memberi jawaban kepada saya, tapi Bapak Ibu Saudara sudah tahu perasaan negatif apa yang ada dalam diri kita. Mungkin kita bingung, kenapa perasaan negatif bukan positif? Sebentar saya jelaskan. Saya akan bertanya dulu kepada rekan-rekan yang ada dalam ibadah online hari ini, di ruangan ini. Kesempatan pertama untuk majelis, ya. Majelis akan angkat gambar yang ada di tangan masing-masing untuk menggambarkan perasaan negatif apa yang ada. Ya, 1 gambar saja, tapi dapat saja menjadi beberapa perasaan. Disilakan Bapak Ibu majelis. Wah, ada perasaan marah, ada diam, ada yang galau. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya kita menuju pada kedua saudara yang juga membantu kita dalam ibadah ini. Saudara Okta dan Nover. Ada perasaan negatif apa? Takut dan khawatir, rindu. Ya, terima kasih. Ya. Perasaan-perasaan negatif yang mungkin membuat kita bertanya, kenapa Ibu Pendeta mengangkat perasaan negatif bukan positif? Ya. Sebab biasanya kita sering ditanya, bagaimana kabarmu, keadaanmu, apa perasaanmu saat ini? Lazimnya kita akan jawab, baik, luar biasa. Tapi pertanyaannya, benarkah kita sedang ada dalam keadaan yang baik dan luar biasa? Ataukah itu hanya jawaban saja, pencitraan saja, tapi sesungguhnya tidak demikian. Maka menurut ilmu psikologi, untuk dapat menjalani kehidupan ini secara baik, maka penting juga untuk mengakui setiap perasaan-perasaan negatif yang seringkali muncul dalam kemanusiaan kita. Karena itu saya tadi bertanya, perasaan-perasaan negatif apa? Kita masing-masing sudah tahu apakah ada 1 perasaan khusus marah, sedih, galau, rindu. Ya, tadi saudara Nover bilang rindu, maksudnya bagaimana? Ya, salah satunya rindu untuk baku dapa di gereja, rindu untuk bersama-sama. Tapi sayang rindu belum terpenuhi, maka membuat kita menjadi sedih. Takut dan khawatir, sebab baru saja kita bersuka cita karena menerima 1 berita, semua pasien COVID
yang ada di Palu telah sembuh. Lalu dalam beberapa waktu kemudian ternyata ada pasien baru, bahkan dalam jumlah yang cukup banyak. Iya, pasti akan membuat kita menjadi takut, khawatir. Saya kemarin waktu menerima satu berita, cuma baca bagian atasnya, kecamatan ini sekian, kecamatan ini sekian. Aduh, saya juga langsung bilang, kenapa sope banyak begini ini? Pas lihat DP bawah, ternyata yang dimaksud bukan positif corona, tapi positif hamil. Ya, saya bagikan kepada beberapa kelompok dan ternyata beberapa orang juga memberi komentar, merasakan perasaan yang seperti saya rasakan, agak terkejut. Ya, membuat kita galau, membuat kita gelisah, membuat kita diam karena sudah tidak tahu apa yang mau dibikin, membuat kita seringkali marah untuk mengekspresikan perasaan yang terkadang tidak jelas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dari perikop bacaan firman Tuhan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 juga ternyata menggambarkan perasaan-perasaan negatif yang sama seperti yang saya dan saudara alami. Siapa yang mengalaminya? Yosua. Di mana tercatat, kalau Bapak Ibu Saudara baca, saudara tidak akan menemukan Yosua bilang, saya marah, saya sedih, saya takut, saya khawatir. Tidak, saudara tidak akan menemukan itu dalam bacaan firman Tuhan. Tapi saudara akan menemukan di dalam bagian firman Tuhan, beberapa kali Tuhan memberikan penguatan kepada Musa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu muncul, kalau saya tidak salah, ingat kurang lebih 3 kali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mau menggambarkan bahwa Allah kita Allah yang maha tahu. Ia tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh Yosua. Bahwa ternyata saat Yosua diminta untuk satu tanggung jawab dari Tuhan memimpin Israel, ya jadi ceritanya Israel sudah hampir masuk ke tanah perjanjian. Tapi sayang Musa tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Maka tugas tanggung jawab ini diberikan kepada Yosua. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Yosua saat dia menerima tanggung jawab ini. Ia mengalami takut sebab ia masih muda. Ia mengalami kebingungan mengapa harus dia, orang kecil dan bukan siapa-siapa. Bahkan kalau kita mengingat dalam cerita sebelumnya, bagaimana Yosua adalah salah satu yang ditunjuk, dipercayakan untuk menjadi bagian yang mengintai tanah perjanjian sebelum dia diminta. Maka dia sudah pernah melihat di tanah perjanjian itu ada banyak orang-orang raksasa yang kuat. Di tanah perjanjian itu harus bertemu dengan tantangan. Bahkan ia juga tahu selama bergabung dengan Musa bagaimana menghadapi bangsa Israel. Itu tidak mudah. Lalu ia harus menerima satu tanggung jawab pelayanan ini. Maka Allah tahu setiap daya negatif yang ada dalam diri Yosua. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini kita baca Yosua diberikan kekuatan atau diberikan daya positif. Mengapa? Kalau hanya dengan daya negatif akan melemahkan Yosua dan membuat Yosua tidak akan dapat menerima tanggung jawab itu bahkan menjalankannya. Tapi dalam bacaan firman Tuhan ternyata Yosua diberi daya positif oleh Allah. Ada beberapa poin di dalamnya, 7. Yang pertama di situ dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada beberapa kali muncul. Yang kedua dikatakan bertindaklah hati-hati. Yang ketiga dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, berarti teguh. Dikatakan perkatakanlah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan kecut dan tawar hati. Lalu yang terakhir dikatakan, aku Tuhan akan menyertaimu selamanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus.
Daya positif yang Allah berikan itulah yang membuat Yosua menerima tanggung jawab itu, bukan karena Yosua merasa kuat dan mampu. Tapi dia menerima tanggung jawab itu sebab Allah tahu daya negatif yang ada di dalam dirinya dan Allah memberikan daya positif untuk menguatkannya sehingga ia menerima tanggung jawab itu dan menjalankannya di dalam hikmat, kekuatan, dan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang menjadi bagian saya dan saudara dari firman ini? Iya, bagian saya dan saudara adalah bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, seperti tadi kita sudah jawab, masing-masing bahkan diberi contoh majelis, kedua saudara kekasih dengan gambar, simbol, daya negatif yang ada, maka kita harus mengakui daya negatif itu seringkali menjadi bagian saya dan saudara di tengah perjalanan hidup ini. Terlebih khusus saat kita bersama-sama bergumul secara global, Indonesia, Sulawesi Tengah, Palu, dengan pandemi virus corona. Kita mengalami banyak perasaan-perasaan negatif yang ada pada diri kita masing-masing. Maka firman Tuhan yang menguatkan Yosua, daya positif yang Allah berikan kepada Yosua hari ini juga diberikan kepada saya dan saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati, ya. Bertindak hati-hati berarti dengan hikmat Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perkatakanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, berarti sepanjang waktu saudara. Tidak ada waktu tanpa firman Tuhan, sebab firman Tuhan saja yang dapat menuntun, janjinya menguatkan dan memberi kita kemenangan. Jangan kecut dan tawar hati. Aku akan menyertaimu selamanya. Itu kata Tuhan, itu daya positif yang Tuhan berikan kepada Yosua, membuat Yosua kuat untuk menjalani tanggung jawabnya. Hari ini daya positif itu, kekuatan Tuhan itu hadir juga bagi saya dan saudara untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sekalipun daya negatif itu ada pada diri kita, tapi percayalah Allah senantiasa memberikan daya positif. Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan dalam apapun bentuk pergumulan kita masing-masing. Mari percaya pada janjinya. Kita menanti dalam kekuatannya, Tuhan pasti akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Kuat dan berkemenangan di dalam kasih Allah. Amin saudara. Tuhan Yesus menolong kita untuk senantiasa memelihara firman Tuhan melalui tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman Kristen melalui Kidung Jemaat 246 ayat 1 sampai 3.
Jemaat, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil pundi dikumpulkan, kita lakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimohon perhatiannya untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kembali bahwa ibadah Minggu maupun ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian, dan untuk pelayan pernikahan kudus dimulai sejak bulan Juni 2020 dengan memperhatikan petunjuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh protokoler kesehatan. Yang ketiga, ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Juni 2020 secara online pada pukul 18.00 WITA. Dan untuk tata ibadah rumah tangga yang akan dicetak dapat diambil di pastori gereja. Keempat, pendamping kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 6. Yang kelima, perihal ucapan terima kasih. Pendeta, majelis, dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah menyampaikan persembahan melalui Bank Sulteng. Tuhan memberkati. Keenam, gebot nikah yang pertama akan menikah di Jemaat GKST Efata Palu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 jam 16.00 WITA. Nama Marvel Sandrinel Lagarense, lahir Pak di Palu 23 Juni 1991. Tanggal baptis 20 April 1992 di Jemaat GKST Peniel Poso. Tanggal sidi 5 April 2009 di Jemaat GKST Efata Palu. Dengan seorang perempuan nama Yolanda Supit, lahir di Ongka
16 Maret 1991. Tanggal baptis 15 November 1992 di Jemaat GPID Ebenezer Ongka. Tanggal sidi 25 Desember 2009 di Jemaat GPID Bukit Sion Santigi. Yang ketujuh, telah diterima sumbangan dari Bapak Hadianto Rasid sebesar 3 juta rupiah untuk renovasi lantai dan plafon gereja. Pendeta, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya akan bacakan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 6 sampai dengan 11 Juni 2020. Yang pertama, anak Feodora Natania Jadi sebesar Rp200.000. Kedua, anak Gio Pilongo Rp300.000. Ketiga, keluarga Laema Ruagawe Rp500.000. Keempat, keluarga Padele Walelang Rp1.000.000. Keluarga Sarko Sepena Rp600.000. Keluarga Tobing Larope Rp500.000. Keluarga Maranu Tosaleko Rp600.000. Keluarga Purnomo Lameanda Rp1.000.000. Keluarga Kaluti Kiko Rp200.000. Ibu Onduko Lambei Rp500.000. Saudara Budianto Dewanto dan anak Delon Dewanto Rp500.000. Saudari Tia Liloi sebesar Rp100.000. Keluarga Mehingko Tansile Rp200.000. Keluarga Siahaya Kesaulia Rp250.000. Keluarga Pat Hertandi Rp300.000. Keluarga Mangoli Paembonan Serong Papua Barat Rp2 juta. Keluarga Lamani Tandumai Rp500.000. Keluarga Pangemanan Legi Rp500.000. Anak Francisca Liu Rp200.000. Keluarga Dr. Indra Rante Lagaronda di Jayapura Rp1.500.000. Ibu Jane Ponggele Kombu Rp150.000. Ibu Esther Pungus Papahan Rp200.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp11.800.000. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya saya akan bacakan pokok-pokok doa Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran anak Francisca Liu, Ibu Wong Karli, anak Meilani Putri Peti, Ibu Tagoe, Saudara Rio Padele, Ibu Catur Sri P. Prayitno, Bapak Charles Laema atau keluarga Laema Ruagawe, Ibu Sabudu Sarko, Ibu Sulfina Singke, anak Gio Pilongo, anak Serlin Landeeo Ratosigi, anak Vepodora Natalia Jadi, Ibu Tolok Paulus, Ibu Jane Ponggele Kombu, anak Ridel Juan Pungus Papahan, Bapak Mikael J. Pungus Papahan. Selanjutnya, ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Padele Walelang, keluarga Pangemanan Legi, keluarga Lalindu Suwito. Selanjutnya, persembahan perpuluhan keluarga Mandesa Tagoe, keluarga Benu Ndama. Selanjutnya, ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Tulandi Bantara, keluarga Ferdi Yanto Hertandi, keluarga Sarko Sepena, keluarga Tobing Larope,
keluarga Maranu Tosaleko, keluarga Purnomo Lameanda, keluarga Sala Matoori, keluarga Kaluti Kiko, Ibu Onduko Lambei, keluarga Hardianto Rasid, anak Renaldi Putra Sanjaya, keluarga Wololi Joengkaju, keluarga Mangulu Tampeno, keluarga Mandesa Tagoe atas kelahiran anak kedua tanggal 30 Mei 2020. Saudara Budianto Dewanto, anak Delon Dewanto telah lulus SMP. Keluarga Dr. Indra Rante Lagaronda di Jayapura, Ibu Rundulemo Lasulura, Ibu Esther Pungus Papahan, Nona Sami ulangi NN kelompok 1, keluarga Peti Pasae, Ibu Dosi Lamuanta, keluarga Siahaya Kesaulia, keluarga Mehingko Tansile. Selanjutnya mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Pulubawias, Bapak Udin Labania, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nafa Sebua, Ibu Ade Irma Lamani Tandumai, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Ibu Wijaya Bande yang sakit di Undata dan persiapan untuk operasi, Bapak Nathan Mangkawa, Bapak Yos Bantara, anak Alfa Dewanto, dan anak Vini Jadi. Yang terakhir kita mendoakan janji iman untuk plafon yuran pelayanan dan pembangunan. Demikian pokok doa. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk membawa syafaat kita. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami telah melalui sepekan minggu dalam anugerah-Mu, merasakan kasih dan sayang Tuhan, bahwa Tuhan telah menuntun, memberi kuat dan kemenangan melewati berbagai perkara hidup. Terlebih khusus, kami membawa setiap rasa syukur, mempersembahkan persembahan kami dalam bentuk persembahan syukur, dalam bentuk sampul syukur atas ketambahan usia kelahiran, usia perkawinan, kesembuhan dari sakit, menerima hasil dari pekerjaan kami, bahkan membawa janji iman, yuran pembangunan, membawa persepuluhan, dan setiap bentuk persembahan yang kami bawa kepadamu menjadi tanda bahwa kami telah menerima begitu banyak berkat, dan kami bawa apa yang kami terima untuk memuliakan nama Tuhan, dipakai dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami akan kami jalani penuh sukacita di dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih hari ini kami telah terima firman-Mu. Sungguh meneguhkan iman kami di tengah berbagai pergumulan hidup, terlebih khusus dalam masa pandemi virus corona, bahwa sungguh Engkau Allah yang paling tahu dan mengenal apa yang kami rasakan dalam keadaan kami hari ini. Engkau Allah yang juga menyatakan daya positif, kekuatan untuk menguatkan kami supaya kami kuat dan kami terus berkemenangan. Sebab hanya Tuhan yang dapat kami andalkan untuk kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Sebab itu kami mempercayakan hidup kami dalam sepekan minggu yang akan kami lalui dalam pengasihan Tuhan, saat kami akan melakukan pelayanan-pelayanan dalam ibadah online,
saat kami akan melakukan tanggung jawab pekerjaan, pendidikan dari rumah, dan setiap hal yang menjadi bagian kami. Tuntun dan berkatilah kami Tuhan. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, dirawat di rumah sakit dalam proses pemulihan. Berkenanlah Tuhan juga menguatkan, memberkati setiap upaya dan memulihkan mereka dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita, Tuhan juga senantiasa menghibur dan menguatkan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dalam kehidupan masing-masing, biarlah kami terus terpelihara di dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang terjadi hari ini. Biarlah pelayanan ini memuliakan nama Tuhan. Majelis jemaat kelompok pelayanan 5 yang telah melakukan pelayanan bersama tim multimedia dan semua yang tergabung di dalamnya. Terima kasih Tuhan telah pakai kami. Berkati kami terus dengan sehat, kuat, dan hikmat-Mu untuk melayani Tuhan dalam waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terus berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berkatilah gereja-Mu, seluruh jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengambil bahagian untuk melakukan persekutuan, untuk melakukan pelayanan ibadah dari rumah masing-masing. Teruslah kami diberkati, bersekutu, puji besarkan nama Tuhan, dan kami dikuatkan. Bahkan kami bersyukur sebab Tuhan telah menolong kami dalam sepekan minggu melaksanakan pekan keluarga GKST. Biarlah setiap firman yang kami terima akan memberkati pribadi bahkan keluarga kami masing-masing. Hari ini kami menutup ibadah pekan keluarga GKST, tapi biarlah kami tetap setia untuk memelihara firman dalam sepanjang kehidupan kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat, daerah-daerah, saat mereka juga mengambil keputusan-keputusan penting di tengah-tengah situasi pandemi virus corona. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga setiap keputusan yang diambil menjadi keputusan Tuhan atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk aparat, untuk tim medis yang memberi diri untuk juga menolong mereka yang positif corona. Berkatilah mereka, jaga lindungi mereka, bahkan jaga lindungi keluarga mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami positif corona. Tidak mudah untuk menerima situasi ini, tapi kami memohon belas kasih Tuhan juga akan menjadi bagian yang menguatkan mereka melalui masa-masa pemulihan, dan mereka boleh pulih dalam pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengalami penderitaan karena berbagai hal dimanapun mereka berada. Tuhan, kasihilah mereka dan nyatakanlah kekuatan, sukacita untuk perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh menyerahkan rencana-rencana hidup kami dalam sepekan minggu yang akan kami lalui. Biarlah kami boleh hidup dengan setia memelihara kebenaran firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami, mengucap syukur dan membawa harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Gita Bakti 252. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Percaya pada janji Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Mari terima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Pendeta Majelis Jemaat GKST Fata Palu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Disilahkan kita bersaat teduh. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Grace Santi Pulumbara SSI Teol yang telah memimpin ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.